Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang berita terbaru seputar sidang KC ya, seputar nasib dari KC alias Kosman bin Sunet alias Kucluk ya. Di mana kita ketahui bersama bahwa sidangnya akan diagendakan kembali pada tanggal 10 nanti, 10 Maret nanti ya. Bagi teman-teman yang sudah tidak sabar melihat sepak terjang dari KC dan usaha dia untuk bisa lolos dari hukuman, kita saksikan nanti bersama-sama, di mana kita akan tayangkan ya, pada tanggal 10 nanti akan kita tayangkan, tetapi memang nggak bisa live. Karena dari persidangan tidak memperbolehkan sidang tersebut ditampilkan live, harus selesai sidang atau ada delay lah. Jadi sesi pagi, sidang pagi itu siang baru boleh ditayangkan, siang malam baru boleh ditayangkan. Jadi harap dimaklumi ya, tetapi kita selalu mengusahakan yang terbaik. Bahkan bisa dikatakan sidang yang kemarin saja itu kita yang paling cepat. Risuli Lubis itu sampai minggu depannya ya, bahkan sampai kemarin pun baru dia upload. Ya, baru beberapa videonya dia upload, dia pecahin sampai beberapa video, terakhir baru dia upload beberapa hari terakhir. Saipudin juga baru hari ini upload. Sedangkan kita udah duluan. Saat sidang kita upload, besoknya juga kita upload langsung. Ya, saat sidang yang sesi pagi, siangnya kita upload, yang siang sampai sore itu besoknya sudah kita finishkan. Kita selesaikan semua tanggung jawab kita supaya teman-teman tahu perkembangan terbaru dari sidang KC dan apa saja yang disampaikan dalam sidang tersebut. Kalau teman-teman benar-benar cermati ya, itu pembacaan dakwaannya ya, itu ada sampai 100 ya, tuntutannya itu ada sampai 100 bukti yang dia langgar. Bayangkan kalau orang ketahuan 2-3 bukti saja sudah babak belur. Ini ada 100 bukti penipuan yang dilakukan oleh Kosman bin Sunet alias KC, termasuk penipuan identitas, nama ya, terus penipuan kepada khalayak ramai bahwa dia haji padahal dia tidak pernah menunaikan ibadah haji. Dia tidak pernah mengikuti ibadah haji. Yang ada dia cuma ke Mekah jalan-jalan. Itu pun karena dia di sana jadi TKI, sehingga dia sempat singgah ke Mekah untuk sekedar ambil foto. Dan foto-foto itu dijadikan bukti bahwa dia pernah gitu kan naik haji. Terus dia sudah pernah dibaptis, tetapi dia tidak mau mengaku itu. Bahkan di lingkungannya dia tetap mengatakan dia ini seorang haji ya. Inilah cara-cara licik yang dilakukan oleh para misionaris atau oten radikal ya. Nggak semua oten, tapi oten-oten yang radikal, yang menyamar gitu, menyamar supaya bisa menipu umat lebih banyak lagi. Ini yang harus teman-teman hati-hati. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Risuli Lubis yang mengatakan atau mengeluarkan statement luar biasa. Ya, saya salut dengan Risuli Lubis ini, dia jago merangkai kata-kata. Harus saya akui gitu. Dia pandai mencari celah-celah agar pundi-pundi kekayaan itu bisa mengalir kepada dia. Karena orang ini nggak punya level secara akademis. Dia nggak ngerti Alkitabnya sendiri. Dia tidak bisa ilmu perbandingan agama. Ya, bahasa Ibrani nggak bisa. Apapun dia cuman modal cuap-cuap. Modal jualan koyo juga lah. Kalau akademisnya nggak. Nilai akademis nggak ada. Tetapi ya memang dia punya satu talenta, yaitu muka tembok. Ya, muka tembok itu adalah salah satu talenta juga gitu. Salah satu kelebihan yang nggak semua orang punya. Nekat gitu ya, nggak tahu malu, itu termasuk talenta juga. Kalau bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Salah satunya adalah si Risuli Lubis ini, memanfaatkan muka temboknya itu dengan cukup maksimal gitu. Dengan menjadi pendeta dan mencari donasi sebanyak-banyaknya ya. Teman-teman bisa lihat betapa luar biasanya Risuli Lubis ini ya. Lihat nih ya, teman-teman bisa lihat. Berkat KC di penjara, semakin banyak yang murtad gitu kan. Terus nanti berkat KC di penjara, banyak orang Irak percaya Yesus gitu. Apa hubungannya orang di luar sama KC di penjara?
Mereka aja nggak kenal KC. Kalau mau ditanyain ada yang kenal KC? Nggak ada. Ya, nggak ada yang kenal gitu. Ya, bule ini marah terhadap kasus KC gitu. Semua disangkut pautkan dengan KC. Teman-teman bisa lihat, semua disangkut pautkan dengan KC. Ya. Ini kan salah satu upaya nyari duit dengan luar biasa kalau saya bilang ya. Karena dia tahu KC ini menjual, dijual lah dengan habis-habisan. Karena bukan saja manusia yang dia jual, Tuhannya saja dijual kok. Ya, Rizuli Lubis ini Tuhannya dijual, anaknya dijual, apalagi kalau cuma KC, yang dia sendiri secara pribadi nggak dekat. Tidak ada hubungan secara pribadi, jual lah. Ya, mampus itu sama KC, anak saja dijual, apalagi cuma KC gitu kan. Jadi di sini yang akan kita tanggapi adalah judul, ya, konten yang dia buat dan isinya. Kami tidak akan meninggalkan Muhammad KC sekalipun langit runtuh. Ya, 11 jam yang lalu. Tidak akan meninggalkan si Kucluk sekalipun langit runtuh. Ya benar juga gitu. Bahkan kalau bisa langit runtuh pun jangan tinggalkan. KC ketimpa langit-langit. Ya, KC ketimpa plafon. KC ketimpa atap gedung saat gempa. Itu bisa diberitakan. Jangan tinggalkan, beritakan gitu. Kalau KC itu ketimpa gitu kan, ketimpa pohon jatuh atau apa gitu, langit runtuh, nggak apa-apa, beritakan. Itu lebih bisa menjual, Pak Rizuli Lubis. Itu menjual sekali kalau berita KC itu ketimpa sesuatu. Jangan tinggalkan. Ya. Dan di sini saya juga ingin mengatakan, jangankan Pak Rizuli Lubis, Pak. Jangankan Anda, kami, ya, umat Muslim, terutama saya lah secara pribadi ya, saya mewakili diri saya berani mengatakan saya tidak akan meninggalkan KC. Saya tidak akan meninggalkan untuk memberitakan KC sekalipun langit runtuh. Ya. Sekalipun langit runtuh juga saya tidak akan meninggalkan KC. Tenang Pak, kita bersama Pak. Kita bersama, kita akan beritakan KC. Kita nggak akan berhenti beritakan KC sampai dia dihukum. Ya, sampai dia menerima hukumannya. Sampai dia bertobat. Ya, pilihannya itu, antara dia sudah bertobat atau dia sudah dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kami akan ada untuk memberitakan KC dan tidak akan meninggalkan KC. Itu komitmen saya, Pak. Silakan Anda pegang, Anda ambil rekaman ini, Anda simpan. Ya, ini komitmen kami juga. Kami tidak akan meninggalkan KC. Kami tidak akan meninggalkan untuk memberitakan dia. Jadi kita bersama nih Pak Rizuli Lubis ya. Kita bersama, kita akan sama-sama terus ada di samping KC. Ya. Bedanya Anda kan membela, kalau saya memberitakan kebenaran. Kalau Anda kan menggunakan segala cara untuk membenarkan yang salah. Kalau di kami, di pihak saya ingin keadilan ditegakkan saja. Kami cuma mengawasi agar keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan di Indonesia, terjamin sesuai dengan undang-undang kita. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi perbedaannya di situ, Pak. Kalau Anda ngotot ingin sesuatu yang udah salah dibenarkan, kalau kami ingin menjamin hukum itu benar-benar ditegakkan. Itu aja bedanya ya. Terus kita dengarkan beberapa statement dia yang coba menyinggung-nyinggung ya. Kita lihat. Inilah enaknya kalau anak Tuhan ya. Anak Tuhan ini laris manis, luar biasa. Haleluya. Laris manis luar biasa anak Tuhan ini. Oh luar biasa anak Tuhan ini laris manis. Ya, yang paling membutuhkan saya adalah Julius. Sayangnya dia menyembunyikan wajahnya. Dia tidak berani. Mungkin dia takut kalau melanggar hukum, takut tangkap polisi. Mungkin. Iya, perasaan gini Pak. Saya nggak terlalu membutuhkan Anda kok ya. Ya, ada dua yang mau saya tanggapi. Pertama, saya nggak begitu membutuhkan Anda. Karena ada Anda, nggak ada Anda pun, saya tetap memberitakan, Pak. Jauh sebelum saya ngomong tentang Anda pun, saya udah eksis. Ya, saya sudah ada memberitakan kebenaran. Kalau dibilang paling berkontribusi di channel saya pertama, HMC, itu langsung saya bilang. Memang Wak Labu Rudi Yohanes itu yang paling berkontribusi. Baru kedua, Luga dan Niken. Mereka bertiga lah orang-orang yang ada di balik kesuksesan HMC. Karena mereka tigalah yang menjadi korban
Ya, mereka tigalah yang menjadi batu lompatan saya, pijakan saya gitu. Tapi kalau Risuli Lubis enggak, Pak. Saya buat konten membantah fitnahan Anda, ya, mengungkap kebusukan Anda, itu tidak mempengaruhi saya begitu apa ya, begitu drastis. Karena konten-konten saya juga stabil sih. Pertama, konten saya stabil. Terus kedua, ya, ini teman-teman bisa cek. Saya nggak mau nanti dibilang klaim. Perasaan kalau saya live itu lebih laku dari Pak Risuli Lubis. Walaupun Anda ini pendeta, walaupun Anda ini udah lumayan lama di YouTube, tetapi saya kalau live itu tetap lebih gede dari Anda. Anda nyari 1.000 aja setengah mati, saya udah pernah 3.000 lebih, dan 1.000 tuh masih inilah ya, masih gampang untuk didapatkan. Alhamdulillah, ya, bukan karena saya, tapi memang mungkin Allah masih ingin memakai channel-channel saya. Jadi Allah masih ingin ya channel saya ini dipakai untuk memberitakan berita yang benar, bukan hanya berita yang jelek orang bisa lihat gitu. Jangan ada berita jelek aja yang orang bisa lihat lewat channel-channel Anda. Channel-channel kalian ini kan cuma memberitakan dari sudut pandang yang nggak benar. Jadi Allah masih ingin channel saya itu dipakai agar penonton tahu sudut pandang yang berbeda itu seperti apa. Jadi banyak point of view yang bisa dilihat. Nanti biarkan penonton sendiri yang mengambil kesimpulan. Ya, kalau dari sudut pandang Risuli Lubis seperti ini, dari Saifuddin seperti itu. Dari sudut pandang Islam seperti apa? Biar penonton yang menilai. Ya, biar penonton yang memutuskan kasus ini seperti apa. Kita cuma memberikan pandangan. Ya, jadi mungkin Allah masih berkehendak sehingga channel saya walaupun diterpa begitu banyak cobaan ya. Begitu banyak cobaan, tetapi ya makin bagus, makin on the track ya. Ya alhamdulillah aja sih. Karena bukan karena saya juga ya. Nggak ada sedikit pun karena saya gitu. Ini karena Allah masih ingin gitu. Kalau Allah nggak pengen lagi ya mungkin channel saya juga akan hilang gitu, akan tutup gitu, nggak bisa lagi mengudara. Tapi ya karena memang Allah masih menginginkannya, ya masih menginginkan. Karena kita percaya segala yang terjadi di dunia ini tidak mungkin tanpa kehendak Allah. Hari ini saya bahas Anda pun karena Allah yang mengizinkannya. Kalau enggak ya mungkin saya nggak bisa membantah fitnahan Anda. Kalau Allah nggak pingin saya bantah. Jadi jelas ya. Terus yang kedua mau saya tanggapi adalah Anda mengatakan anak-anak Tuhan itu laku. Anda salah. Ya, yang laku itu Tuhan Anda. Anda menjual Tuhan itu yang laku. Kalau jual diri Anda nggak laku, Pak Risuli Lubis. Anda tuh nggak laku. Jangan sok-sok merasa diri Anda laku. Anda terkesan itu laku karena apa? Terkesan laku ya, sebenarnya nggak laku. Yang laku itu karena Anda jualan Tuhan Anda. Di belakang Anda itu Anda menjual Tuhan Anda, sehingga Anda laku. Kalau mengandalkan diri kita, yakinlah tidak laku. Sama gitu, saya katakan langsung. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, ya hanya mengandalkan diri saya, nggak ada apa-apanya, Pak. Saya tuh bisa karena Allah, nggak ada karena saya, Pak. Ya, nggak ada hebatnya, Julius itu atau HMC itu atau apalah ya, atau perisai Islam atau dokter akal, nggak ada apa-apanya, Pak. Kita itu ada karena Allah. Begitu juga dengan kamu. Ya mungkin Allah masih mau pakai kamu. Masih mau pakai kamu untuk menjadi contoh kepada kaum muslimin bagaimana orang yang salah. Allah masih ingin Anda ya mengudara seperti sekarang untuk menunjukkan kepada kami mana yang salah. Karena kita memang butuh orang-orang seperti Anda sebagai contoh supaya kami nggak tersesat seperti Anda. Begitu juga dengan orang-orang yang lain kan, kayak Saifuddin. Kenapa dibiarkan oleh Allah masih ada? Kalau Allah pingin kejahatan hilang, bisa nggak? Bisa. Kalau Allah memang pingin nggak ada lagi yang namanya kejahatan di muka bumi, bisa nggak? Bisa. Tetapi, ya apa gunanya gitu? Karena di dunia ini tempat ujian. Bagaimana orang bisa tahu yang baik kalau dia nggak tahu yang salah? Harus ada dua-duanya, baik dan jahat itu harus ada. Sehingga orang bisa membedakan. Contoh, kalau dari kecil kamu dibiasakan hidup mewah, hidup senang gitu, kamu nggak akan merasakan susahnya nyari duit. Ya, orang yang dari kecil tuh dimanjakan dengan kekayaan, dia tidak akan menghargai uang tersebut, karena dia nggak tahu susahnya nyari duit. Dia harus melihat
gimana susahnya orang di luar sana, ya, gimana susahnya nyari duit, sehingga dia lebih bisa menghargai sesuatu. Begitu juga dengan kami. Supaya kami bisa menghargai, menyadari bahwa kami ini bukan siapa-siapa, ya, bahwa Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin, kami perlu melihat orang-orang seperti Anda sebagai contoh. Kalau orang tersesat itu seperti apa? Ini contohnya. Janganlah kami seperti kalian. Kami mengambil hikmah dari orang-orang seperti kalian. Jadi Allah memang membiarkan orang-orang seperti kalian ini masih ada. Dan itu hal yang lumrah, ya saya bilang ya. Kalau nggak ada kalian, kami nggak bisa belajar, Pak. Harus kami akui. Kalau nggak ada Saifuddin, nggak ada Rizuli Lubis, kami nggak bisa belajar mana yang benar, mana yang salah. Berkat ada kalianlah kami sadar. Berkat kalianlah kami sadar bahwa toleransi di Indonesia ini memang lagi dirongrong dengan begitu besarnya. Kalian memfitnah Islam yang melakukan intoleransi. Islam sudah hadir berapa lama di Indonesia? Dari Indonesia pertama kali berdiri, Islam sudah ada, Pak. Umat Muslim sudah jadi mayoritas dari zaman dulu. Dari Indonesia pertama ada, sudah mayoritas. Damai, tentram, berpuluh-puluh tahun. Belakangan ini aja rusuh. Sejak kapan? Sejak ada yang namanya Kristen radikal. Ada denom-denom Kristen dari luar negeri, dari barat terutama, datang ke Indonesia yang merongrong perdamaian dan toleransi di Indonesia. Jadi Anda harus sadar dulu gitu. Ibarat ada satu desa, ya, ada satu desa nih damai tentram selama udah 70 tahun atau 60 tahun kita bilang. 60 tahun ini udah damai. Tiba-tiba ada pendatang, baru datang nggak lama kemudian desa itu jadi ribut. Desa itu jadi penuh dengan emosi, amarah, selalu ada masalah. Menurut kalian, yang salah itu penduduk desanya atau yang pendatang itu yang buat masalah? Gitu aja kan? Pendatang itu atau penduduk desanya yang buat masalah? Pendatang itu yang mempengaruhi penduduk desa sehingga jadi bermasalah? Atau memang penduduk itu? Itu aja kalian pikirkan gitu. Toh selama ini Islam dengan Katolik, dengan Kristen Protestan yang lain aman sentosa berpuluh-puluh tahun. Sejak ada oten radikal lah mulai terjadi intoleransi. Jadi teman-teman yang simpulkan sendiri ya. Oh ya, kita hari ini nggak bahas itu, sorry. Ya kita balik ke tema, kita bukan Rizuli Lubis dan oten-oten lain yang kalau lagi bahas satu konten nyasar ke kiri, nyasar ke kanan ya, entah kemana-mana. Jadi kita akan fokus, di mana saya katakan sekali lagi, kami tidak akan pernah meninggalkan KC sampai keadilan ditegakkan. Ya, keadilan ditegakkan artinya KC harus mendapatkan yang namanya keadilan. Jadi bukan KC itu harus dihukum, tapi KC harus mendapatkan keadilan. Keadilan itu apa? Ya sesuai. Kalau dia buat jahat, ya kena hukum. Kalau dia buat baik, ya dia dapat pujian. Itu aja sih. Yang penting hukum itu ditegakkan. Itu keinginan kami. Ya, kita lihat lagi. Makanya dia tidak berani ya. Atau kalau dia keluar takut digebukin orang. Mungkin ya. Karena kalau dia memang nggak takut, ya nampakkan diri kayak saya ini. Begitu loh. Oh ya, saya mau bilang juga kan. Ya inilah bukti ngerinya gitu. Ya, ini bukti kenapa saya nggak berani tampil wajah. Dari dulu udah saya katakan. Kalau dibilang Islam ngeri, enggak. Buktinya, Rizuli Lubis, Saifuddin, aman sentosa. Semua orang kenal dia, semua orang tahu hujatan dia. Berapa kali dia ketemu dengan ormas Islam, ya, aman-aman sentosa. Nggak ada seperti yang mereka gembar-gemborkan fitnah-fitnah. Tapi kalau oten, ngeri coy. Ngeri. Saya berapa kali itu mau dibunuh loh. Saya diancam, mau dibunuh. Kalau mereka kan nggak sampai segitu. Saya diancam gitu. Karena kita memberitakan kebenaran ini beresiko memang. Pasti akan ada orang-orang yang kepanasan, yang tidak terima ya, yang menganggap, wah periuk saya ini kamu gangguin. Saya selama ini dapat duit sekian, tiba-tiba gara-gara kamu, jemaat saya cabut. Orang-orang yang donasi jadi lari gitu. Mereka nggak akan terima. Ya saya takut, Pak. Ya saya katakan, saya takut. Bukan takut dengan penegak hukum. Kalau penegak hukum itu tetap bisa lacak kita, IP address kita bisa, ya, ada namanya Cyber Mabes Polri, itu bisa ngecek, Pak. Jadi kalau yang melanggar hukum itu pasti bisa diperiksa polisi, itu bisa dicari keberadaannya, gitu kan.
Kalau memang penegak hukum yang mencari saya nggak masalah gitu. Saya kooperatif kalau penegak hukum. Tapi kalau kalian yang radikal-radikal ini mencari saya dengan tujuan ingin mengganggu, membunuh, ya, menyakiti, ya, jujur, saya harus hindari, Pak. Saya harus hindari, bahaya, Pak. Ngeri, Pak. Ya, apalagi sekarang domisili saya masih di Medan, dikelilingi oleh para oten-oten yang cukup beringas gitu, oten-oten radikal seperti Anda. Jadi ini bentuk perlindungan diri. Harap dimaklumi, Pak. Coba kalian nggak ganas-ganas, Pak. Saya open camp, Pak. Ya, kalau oten-oten itu udah nggak ganas, mungkin saya open camp, Pak. Tolonglah diredakan dulu oten-oten yang ganas-ganas itu. Itu yang penting, Pak. Ya, Bang Zuma aja nggak berani di open camp. Kenapa? Ngeri. Oten itu radikal, Pak. Bang Zuma itu juara Kempo, Pak. Ya, dia jagoan bela diri. Nggak berani juga. Kenapa? Kalian radikal, Pak. Kalian ngeri. Kalian tuh barbar, Pak. Yang oten-oten radikal maksud saya ya. Itu barbar. Ngeri gitu ya. Jadi harap dimaklumi gitu. Oke, kita lanjut. Jadi luar biasa si Julius ini ya. Tapi saya tetap bersyukur ya karena dia masih senang dengan saya. Jadi nama saya selalu disebut-sebut. Jadi kalau orang jatuh cinta itu selalu nyebut-nyebut nama yang dicintainya. Ya, dia sedang jatuh cinta dengan saya. Terima kasih Julius. Tuhan memberkati saudara supaya Anda dapat hidayah dari Yesus sehingga Anda pun bisa seperti saya ini yang tidak sengsara hidupnya dan susah. Haleluya, haleluya. Oke, ya dikatakan bahwa saya cinta dengan dia. Ya saya nggak ada masalah. Saya nggak pernah dendam dengan Anda, Pak. Saya udah bilang, saya tahu musuh saya itu bukan manusia. Musuh saya itu adalah setan-setan yang membujuk rayu dan menggunakan kalian. Menggunakan manusia untuk melakukan tipu daya dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Saya setuju dengan ayat yang menyatakan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, ya, tetapi roh-roh yang ada di udara. Karena di Islam juga kami diajarkan bahwa musuh kita itu adalah setan yang selalu ya, menipu kita, menjebak kita. Ya, jadi ini sama gitu konsepnya. Saya yakin semua manusia itu fitrahnya itu suci. Ya, fitrahnya itu bersih, Pak. Semua itu Islam, Pak. Dari lahir. Tetapi doktrin-doktrin, pengajaran, lingkungan ini yang membuat Anda seperti itu. Ya, lingkungan Anda yang membuat seperti itu. Terus Risuli Lubis bilang, semoga saya dapat hidayah. Ya, saya dapat hidayah, Pak. Dari Yesus. Dari Yesus, benar kok. Ya, saya dapat hidayah dari Yesus. Saya mengikuti Yesus, sehingga saya diberikan hidayah oleh Yesus untuk menyembah Tuhannya Yesus. Untuk patuh kepada Tuhannya Yesus. Untuk sadar siapa yang menciptakan saya, yaitu Tuhannya Yesus. Ya, melalui Yesus saya sadar. Karena saya pernah di kekristenan, Pak. Saya sadar karena memang saya dibimbing oleh Yesus untuk mengenal Tuhannya, ya, untuk mengenal penciptanya. Terus Risuli Lubis mengatakan tadi, ya mungkin saya putarkan lagi biar teman-teman nyimak sekali lagi. Cinta itu selalu nyebut-nyebut nama yang dicintainya. Ya, dia sedang jatuh cinta dengan saya. Terima kasih Julius. Tuhan memberkati saudara supaya Anda dapat hidayah dari Yesus sehingga Anda pun bisa seperti saya ini yang tidak sengsara hidupnya dan susah. Haleluya. Ya, bisa seperti dia yang tidak sengsara dan susah hidupnya. Ya, tidak sengsara dan susah di dunia maksudnya mungkin ya. Karena kalau di akhirat kan kita belum bisa ngomong. Belum kita ya, belum meninggal. Kita belum. Artinya dia bilang tidak susah dan sengsara hidupnya seperti dia di dunia. Maaf Pak, kalau saya harus memilih, saya Islam tapi susah, ya, saya sengsara di dunia karena agama saya terima Pak. Ya, saya lebih terima itu. Saya Islam tapi keadaan saya susah dibandingkan saya menistai Tuhan. Ya, saya menduakan Tuhan, saya menduakan Allah. Saya menyembah kepada Allah yang salah, menyembah kepada Tuhan yang nggak benar, tetapi saya kaya. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau seperti Anda. Apa guna saya kaya di dunia, ya senang, tadi dibilang ya, senang, tidak sengsara di dunia,
tetapi menyembah Tuhan yang salah, menyembah Allah yang salah, dan nanti di hari penghakiman saya kekal di neraka. Saya nggak mau, Pak. Ya, makasih tawarannya, Pak, tapi langsung saya jawab saja, saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau, Pak. Kalau saya mau, ya, itu artinya saya ini orang yang menjual sesuatu yang benar-benar berharga, Pak, yang tak terhingga harganya. Karena surga itu ya, jana itu sesuatu yang nggak bisa kita hitung di dunia ini. Kamu mau bayar 100 triliun pun, kamu bisa nikmati sampai umur berapa sih di dunia? Paling jago 80. Ya, 80 tahun. Itu pun belum tentu 80 masih bisa makan enak, masih bisa ngapa-ngapain, bisa jadi udah mulai sakit-sakit. Ya. Apa guna saya menikmati kekayaan begitu banyak cuman untuk waktu sementara yang tidak kekal, Pak? Ya, jadi maaf, saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau jadi seperti Anda. Saya nggak mau menjual Tuhan, Pak, dengan harga yang murah. Saya nggak mau jual Tuhan saya dengan harga yang murah, ya, mengikuti Anda, menjual Yesus hanya untuk supaya saya senang dan sejahtera. Nggak, terlalu murah itu, Pak. Tapi kalau itu memang pilihan hidup Anda, itu hak Anda. Anda lebih suka yang kelihatan gitu ya, mungkin yang kelihatan, karena konsep kalian kan adalah yang penting tuh harus kelihatan, Tuhan itu harus kelihatan, surga itu harus kelihatan. Jadi surga itu ya di dunia yang kelihatan, ya, mobil, rumah itu surga bagi kalian, mobil dan rumah di dunia itu surga bagi kalian. Jadi saya maklumi keinginan kalian, yaitu pilihan kalian, silakan nikmati ya, karena Risuli Lubis juga ada katakan waktu dia pertama nikah dia hidupnya susah, dia ngontrak. Ya saya nggak tahu sekarang masih ngontrak atau udah punya rumah sendiri, tapi mungkin udah punya sendiri lah ya, mungkin gitu ya. Saya doakan udah punya sendiri, Pak. Kalau masih kredit saya doakan bisa lunas. Ya saya doakan semoga rezekinya banyak, apalagi dalam kasus KC ini Anda bisa maksimalkan lah. Ya Anda maksimalkan sebanyak mungkin, apalagi Anda sudah berkomitmen tidak akan meninggalkan KC ya. Tidak akan meninggalkan KC, jadi selama KC masih hidup, selama KC belum menerima yang dia lakukan, Anda akan terus mendapatkan keuntungan dari berada di sampingnya. Manfaatkan terus, Pak. Manfaatkan terus sampai selesai, sampai dari hasil tersebut bisa membuat Anda tidak susah dan sengsara, seperti yang Anda bilang. Ya, tidak susah dan tidak sengsara. Artinya Anda senang, ya, sejahtera, kaya raya di bumi ini. Manfaatkan terus. Ya, bagus itu kok. Jadi semoga ya, saya doakan juga untuk Pak Risuli Lubis bisa semangat, Pak. Ya, semangat. Ya, kalau perlu motivasi ya untuk ngajarin domba-domba nih, silakan mampir ke channel kita. Banyak oten-oten yang selalu kita jadikan sak-sak juga, Pak. Ya, begitu juga dengan yang di live chat saya, banyak oten-oten radikal yang di live chat saya itu selalu merepet-repet ya, selalu ngomel-ngomel. Bisa jadi itu kalau Anda tarik bisa jadi pengikut Anda, karena mereka oten. Kalau Anda sering gitu kan, ya, Anda sering mengatakan saya, ya mungkin mereka akan lihat, wah akhirnya ada juga orang Kristen yang bisa mengimbangi ya, bisa menyerang Julius, karena selama ini jagoan mereka tenggelam semua. Jagoan mereka semua selalu dihajar sama Julius. Ini akhirnya ada juga yang berani lagi melawan gitu. Karena saya sekarang bingung, Pak. Oten-oten sudah pada tiarap kalau ketemu saya, tidak ada satu oten pun yang berani berdebat, karena mereka tahu selalu babak belur. Rudy Yohanes yang kalau di tempat dia selalu promosi, tidak ada yang berani gitu kan. Kalau ketemu sama saya, ketakutan, Pak. Dia sendiri, enggak lah kalau kamu khusus, jangan, dia bilang. Ya, jadi, bagus juga kamu bisa menarik oten-oten yang radikal-radikal di tempat saya gitu ya. Itu oten-oten yang belum ada bos ya, kita bilang. Belum ada junjungan lagi. Mereka lagi hanyut. Mana tahu mereka bisa jadi ante-ante Anda, bisa jadi oten-oten pengikut Anda. Selamat, Pak, ya. Silakan kalau memang itu yang Anda cari. Oke, kita lanjut. Ya, haleluya. Yesus dahsyat luar biasa. Saudara, sesuai dengan judul pembicaraan kita tadi, saudara, ya, judulnya adalah sekalipun langit runtuh, saya tidak akan meninggalkan Muhammad KC ya. Jadi yang saya tahu, yang tidak pernah absen dalam persidangan ya adalah tim metanoia tetap mengikuti persidangan MKC. Jadi Anda boleh lihat
jejak digital di Metanoia. Tidak ada absen. Setiap apa saja yang mau Anda lihat, Anda dengar tentang Muhammad KC dalam persidangan pasti ada, ya. Walaupun Jakarta Ciamis cukup jauh, cukup melelahkan, tetapi kami tidak berhenti, tidak stop. Oh, saudara, sekalian saya juga klarifikasi dan sekaligus minta maaf karena kemarin saya katakan hari ini kami akan berangkat ke Ciamis karena kami akan singgah dulu di Bandung untuk melayani seseorang, ya. Ternyata orang tersebut, saudara, ya dia seorang polisi di Bogor, ya, dari Bogor baru ke Bandung gitu, ya. Ditugaskan di Oke, saya rasa cukup saja ya. Jadi dikatakan bahwa dialah yang tidak pernah absen dalam meliput sidangnya KC. Ya benar sih, saya nggak tahu ya. Nggak salah di awal-awal belum ada. Udah ada dia cari muka di awal-awal tapi belum dapat rekam ya. Belum dapat ngobrol sama KC dan waktu itu Saipudin juga nggak pedulin dia. Karena Saipudin waktu itu pengen dia yang eksklusif merekam, menampilkan sidang KC, terus Risuli Lubis muncul. Ya, setahu saya memang seperti itu. Dia nggak pernah absen. Ya, dia nggak pernah absen mencari rejeki. Ini bagus sih. Bagus ini, rajin nyari rejeki. Ya, jadi orang-orang seperti ini di satu sisi menyebalkan, tapi di satu sisi kita harus acungi jempol. Mereka rajin mencari rejeki. Daripada ada orang ya, apalagi pria yang malas gitu, kerjanya tidur-tiduran, nggak mau kerja. Nah, Risuli Lubis ini termasuk pekerja keras lah. Termasuk kerja keras gitu untuk mencari uang. Ya, jadi dia tetap ke Ciamis mengudara karena memang berkat ke Ciamis lah anak dia bisa dikasih makan sampai 4 piring 5 piring. Kalau di Jakarta mungkin cuma dikasih 1 piring, tambah sekali lah 2 piring gitu. Kalau ke Ciamis bisa makan sampai 5. Ya, terus berkat ke Ciamis banyak yang bisa dia dapat. Tapi itu nanti kita lain waktu kita bahas. Tetapi di sini ya silakan Pak Risuli Lubis temani KC terus. Temani KC. Kalau nanti pun ada naik banding, saya berani yakin ya. Kalau ada banding sidang, itu nanti Risuli Lubis juga akan menyiarkan sidang tersebut, ya, akan menyiarkan sidang tersebut, dan kami juga akan ikut menyiarkan, Pak. Jadi kita akan ada di sana juga, walaupun bukan saya, tapi diwakili oleh tim-tim saya. Jadi kita akan ketemu terus, Pak. Jadi ya mohon bantuannya, Pak. Kami kan anak baru. Ya, kami anak baru, Anda seniornya gitu kan. Ya mohon bantuannya, ya jangan galak-galak, Pak. Jangan galak-galak sebagai senior dalam meliput kasus KC. Kami akan menemani Bapak, walaupun Saipudin sekarang sudah pergi meninggalkan KC ya. Pergi meninggalkan KC dan juga nggak datang lagi di sidang nanti. Tetapi kami datang, Pak. Jadi nggak kesepian Anda dan anak Anda. Ya. Jadi nggak kesepian juga. Kalaupun Bapak pingin teman makan gitu kan, ya ajaklah tim saya, Pak. Ajaklah nanti orang-orang yang saya kirim, ya ketemu makan gitu ya, nggak perlu Anda bayar juga nggak apa-apa, kami yang bayar juga nggak apa-apa, Pak. Minimal kita sama-sama lah gitu kan, Anda seniornya. Oke, di sini ada Bang Ali Musa. Assalamualaikum Bang, baru muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru saya kerjaan. Oke, saya cuman bahas ini. Dia Risuli Lubis kan mengatakan tidak akan meninggalkan KC. Ya kami juga sama, kami nggak akan meninggalkan KC kok. Sampai KC itu diadili, ya sampai KC mendapatkan pengadilan seadil-adilnya, atau sampai KC bertobat. Nah, kalau dia udah bertobat juga kami selesai lah. Setuju nggak Pak Bang Ali Musa? Atau Bang Ali Musa udah mau meninggalkan KC nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk Risuli Lubis, ya Risuli Lubis dia tidak meninggalkan karena kontennya kan. Nah, kalau saya sih gimana ya? Bagi saya hal yang apa ya? Sudah final begitu ya. Ketika dia masuk ya sudah. Kalau kita berharap dia kembali ke Islam ataupun kembali bersahadat, saya rasa itu tidak penting lagi dan tidak perlu lagi. Orang-orang munafik seperti mereka ini tidak perlu ya. Artinya biarlah dalam kekafirannya dan biarlah mereka menjadi kerak api neraka. Itu saja. Oke, monggo. Tapi itu kan hak progresifnya Allah. Tapi ya udahlah ya, itu kan pendapat Bang Ali Musa.
Tetapi ya sama gitu, Bang Ali Musa sendiri akan tinggalkan dia nggak si KC ini? Atau tetap akan meliput dia, tetap akan mengikuti perkembangannya, atau udah Saya untuk si KC saya berprinsip ikutan Risuli Lubis saja dah ya. Jika manapun ada konten-kontennya, ada yang apa berita-berita baru yang membuat umat itu gembira, ya saya akan ikut tetap mengawani KC ya dalam konten-konten saya itu saja. Jadi ya semoga saja dapat mendapatkan finansial dari apa namanya dari kasusnya KC, ya inilah yang dikata apa namanya sengsara membawa nikmat. Jadi biarlah si KC ya jadi si KC yang sengsara, saya yang mendapat nikmat gitu ya. Jadi dengan konten-konten kekonyolan-kekonyolan si KC, insya Allah dari segala sesuatu apa yang saya dapatkan, saya pun dapat melaksanakan munajat saya untuk membuat apa berturut serta ya dalam finansial yang saya dapatkan atas penderitaan KC ini untuk membangun fasilitas umum ya, contoh saja fasilitas di mana masjid-masjid mengadakan pembangunan ataupun ya jalan-jalan yang rusak, setidak-tidaknya saya bisa belikan semen 1 sak 2 sak kan itu ya. Jadi inilah yang dikata sengsara membawa nikmat. Biarlah KC yang sengsara, saya yang dapat nikmat gitu. Oke, monggo. sadis sekali, Bang. Ya, jadi inilah kita bilang ya. Mungkin teman-teman juga harus lihat di dalam segala masalah. Di dalam segala masalah itu pasti ada peluang. Harus jeli gitu. Kita tuh harus jeli. Jangan semua tuh kita ratapi. Contoh lagi COVID. Aduh, COVID susah semua gitu kan. Tetap akan ada peluang. Contohnya vaksinasi sekarang jadi bisnis ya. Apotik sekarang lagi kencang-kencangnya. Buah-buahan lagi kencang-kencangnya. Makanan yang online delivery itu lagi kencang-kencangnya. Banyak peluang sebenarnya. Sekarang kamu mau lihat jeleknya aja atau kamu mau lihat peluangnya. Sama kayak perang gitu ya. Orang melihat perang itu hancur semua. Ya, saya ingat waktu perang Jepang itu Hyundai itu dulu bosnya ya, pendirinya itu ngambil dari butut-bututnya itu. Karena kan banyak butut-bututnya. Itu kalau ke Ukraina sekarang, orang yang jual kilo ya, besi butut itu kaya semua, Pak. Jadi besi butut semua itu kan. Jadi tetap ada peluang. Ya, tetap ada kesempatan lah kita bilang ya. Jadi ya kalau saya sih bilangnya ya KC nggak sengsara lah. KC diadili. Ya, KC diadili ya, biarlah ya dia diadili seadil-adilnya, sedangkan yang lain mau raup ya silakan diraup gitu. Ya, kan udah dibilang juga sama Gus Sandi, harus ada yang apa ya, yang capek-capek, ada yang senang-senang gitu, biar balance. Ya, saya paling sering dengar gitu kan, suaminya jadi kuda gitu kan, kerja tanpa henti, istrinya yang nikmati hidup. Kalau nggak biasa orang tua yang capek-capek kerja, anaknya yang nikmati hidup. Harus ada itu, harus balance gitu. Kalau KC-nya menderita, harus ada yang senang. Yaitu Watma, Risuli Lubis, Saipudin yang senang gitu kan. Ya kalau kami ikut-ikutan aja, kalau kami kan keciprat-keciprat aja kita bilang ya, rema-remanya. Jadi rema-rema roti yang jatuh kita yang ambil gitu. Kalau mereka ambil yang besar-besarnya, kami nggak apa-apa lah ampas-ampasnya. Tetapi mengenai KC, kami tidak akan pernah meninggalkan dia ya. Ini Bang Ali Musa juga udah mengatakan komitmennya bahwa tidak akan meninggalkan KC. Kami akan beserta dengan KC sampai dengan akhir nanti. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditambahin Bang Ali Musa? Ya, jadi betul apa yang Akhi Julius sampaikan, ya semua harus balance. Jadi memang sesuai janji Allah ya, di balik kesulitan itu ada rahmat. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik ujian itu ada rahmat. Jadi ketika umat Islam diuji kesabarannya oleh karena perlakuan KC, oleh karena kedustaan-kedustaan KC ya, kebodohan-kebodohan yang terlontar dari dari lisan jahilnya itu, lisan bodohnya itu menjadi sebuah keberkahan tersendiri bagi para YouTuber ya, yang dimana YouTuber Muslim itu mendapatkan keberkahan dari sana di saat si KC ini dapat duduk kesakitan ya di kursi panas ini tadi, dengan dengan berbagai macam pertanyaan, dicerca dengan pertanyaan ya, yang dimana nanti dia juga dapat masuk ke dalam penjara. Jadi ya seperti Akhi Juli sampaikan, di mana ada kedukaan, di situ juga harus ada sukacita ya. Jadi kita bersukacita atas penderitaan KC. Jadi yang jelas saya mau menari-nari di atas penderitaan KC. Itu saja. Oke, monggo. Oke, makasih Bang Ali Musa, hadis nih. Ya, jadi
saya akan tetap mengikuti KC ya, sama kayak Rusli Lubis. Bahkan nanti kalaupun dia sudah di penjara, mungkin kita akan ikuti. Kita akan coba tes jenguk ya, mungkin beberapa bulan sekali kita jenguk, mana tahu ada perubahan gitu kan. Waktu kita jenguk pertama, kakinya cuma satu, yang pincang. Waktu kita jenguk yang kedua kali, udah dua kakinya. Begitu kita jenguk lagi, udah bonyok gitu kan. Mana tahu ada perubahan dan kita akan laporkan ya. Karena selain sidang, nanti di penjara pun bisa jadi konten. Ya, kita harus akui itu. Ya, kita nggak munafik kok, kita dapat konten dari KC ya, dari awal udah kita bilang kita dapat konten dari KC, bahkan nanti di dalam penjara pun bisa jadi konten kan, buktinya aja kemarin dikasih tai kan jadi konten itu, dan itu heboh gitu waktu dikasih makan tai. Nanti waktu di LP juga pasti akan ada kejadian-kejadian seperti itu, ya, saya rasa akan ada kejadian itu, dan itu tetap akan jadi berita, ya. Sama kayak Ahok aja dulu selama di penjara juga berita terus kok sampai dia keluar gitu, sampai dia keluar jadi berita lagi nanti. Itu aja sih dari saya, ya saya rasa udah cukup. Ya KC berlapang dadalah ya, berlapang dadalah. Kalau memang nanti banding jangan lupa kasih tahu biar kita juga bisa ikut meliput bandingnya KC ya. Makasih buat teman-teman semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dulu saya ketawa terus ini jadinya. Oke.